Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Untuk seri kelanjutan game-game King's Gambit, sementara kita tunda dulu kawan. 2 hari ini kita akan coba ulas partai Java Duel Match. Dwi tarung antara Grandmaster Susanto Megaranto versus Novendra Priasmoro. Dwi tarung ini diselenggarakan untuk seleksi Piala Dunia yang diselenggarakan di Sochi, Rusia bulan Juni mendatang, di mana Indonesia mengirimkan 3 pecatur kawan, yaitu 2 pecatur putri, Medina Aulia dan Iren Sukandar, dan 1 slot untuk putra. 1 slot inilah yang ditentukan lewat dwi tarung antara Megaranto versus Novendra ini. Dwi tarung ini sudah dimulai sejak kemarin kawan, dan mungkin kawan-kawan sebagian nonton live streamingnya di channel Java Indonesia, dan akan dilanjut pada hari ini yaitu game ketiga dan game keempat. Di hari pertama kemarin kawan, Susanto Megaranto sementara unggul atas Novendra Priasmoro, menang di game pertama dan remis di game kedua. Hari ini kita akan ulas game kedua mereka kawan, karena pada game pertama admin tidak bisa mengikuti permainan karena tidak jelas langkah-langkah yang dibuat, karena tampilan di videonya kurang begitu jelas, jadi admin tidak bisa mengikuti langkah-langkah yang mereka buat. Jadi saya skip aja kawan-kawan posisi terakhir seperti ini yang nampak di layar kawan. Inilah posisi di mana Susanto Megaranto harus melangkah. Di sini posisi Megaranto memegang putih kawan. Novendra Priasmoro terlihat kalah perwira di sini. Di sini putih melangkahkan pion G4 yang membuat Novendra Priasmoro menyerah. Inilah posisi terakhir Novendra Priasmoro menyerah pada game yang pertama. Apabila permainan dilanjutkan jadi seperti ini kawan, tentu saja putih akan mudah memenangkan game ini karena unggul 1 perwira. Dan permainan seperti ini tidak akan mungkin menjadi remis kawan, karena putih unggul 1 perwira bisa menjaga peta A8 nantinya agar raja tidak mempunyai tempat untuk membuat permainan menjadi settlemate. Dan seperti ini sudah dapat dipastikan pion putih ini akan bisa promosi menteri. Inilah game pertama mereka kawan-kawan pada posisi seperti ini tadi saat Megaranto membuat langkah G4 membuat Novendra menyerah. Dan kita lanjut ke game kedua mereka kawan. Pada game yang kedua, Novendra Priasmoro bergantian pegang putih, mengawali permainan dengan pion E4. Susanto Megaranto membalas dengan pion G6, pion D4, gajah G7. Megaranto bermain dengan modern defense. Bedanya kawan-kawan, struktur modern defense dan King's defense hampir mirip. Tapi modern defense atau biasanya juga ada yang menyebut dengan Pierce Defense adalah respon dari hitam untuk melawan pembukaan pion E4, sedangkan pada King's Indian Defense adalah respon dari hitam untuk melawan permainan pion D4 dari putih. Di sini putih melanjutkan dengan langkah kuda C3. Pada posisi ini kawan, langkah pion D6 bisa jadi pilihan utama bagi hitam, atau alternatif lainnya adalah pion D5, pion E6 atau pion E5, atau bermain dengan pion A6. Megaranto memilih pion A6 dan Novendra melanjutkan pengembangan gajah ke E3. Sekarang pion B5 lanjut hitam atau Megaranto menyiapkan peta bagi gajahnya untuk ditempatkan di peta B5, atau juga mempersiapkan pionnya ini untuk didorong maju ke depan untuk mengancam kuda, sehingga nantinya setelah gajah ditempatkan di peta B7 kawan akan memberikan tekanan lebih bagi pion E4. Permain berlanjut, Novendra memilih menteri ke D2, gajah hitam B7, pion F3 memperkuat posisi pion E4 agar nanti setelah pion ini kawan didorong maju mengancam kuda, pionnya akan tetap aman. Di sini hitam melanjutkan dengan pion D5, kembali memberikan tekanan bagi pion E4. Di sini Novendra tidak terburu-buru meladeni permainan pion pusat hitam. Dia lebih memilih untuk mengamankan rajanya ke sayap menteri dengan rokade panjang. Pada posisi ini tadi kawan, ada alternatif langkah lain yang ditawarkan oleh engine dengan langkah pion A4 menantang pion hitam B5.
Setelah pion B4 mengancam kuda, kuda bisa pukul pion D5, dipukul balik oleh gajah, dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh menteri hitam, dan menteri putih bisa pukul pion B4. Di sini putih akan unggul tipis atas hitam posisinya kawan. Yaitu dengan variasi tadi, putih bisa memecah struktur pion hitam yang menjadi terpisah di sayap menteri seperti ini. Nofrendra tidak memilih jalur ini kawan, dia terlebih dahulu mengamankan rajanya ke sayap menteri, dan selanjutnya pion D pukul pion E4 lanjut Megaranto. Dipukul balik oleh pion F, dan selanjutnya pion B4 mengancam kuda, kuda lompat ke A4, dan selanjutnya kuda akan bermanuver ke peta C5, dan Megaranto putuskan pukul pion E4, kuda C5 mengancam gajah, di backup oleh kuda di F6. Kuda putih pukul gajah hitam, dipukul balik oleh kuda hitam mengancam menteri, menteri putih pukul pion B4, dan persiapan memberikan ancaman di peta B7 di langkah berikutnya, menyerang beteng dan memberikan garbuan bagi kuda di peta E4 ini. Langsung diantisipasi dengan langkah kuda berkembang ke D7, dan putih melanjutkan dengan langkah pengembangan gajah D3 menyerang kuda. Kuda kembali mundur ke F6, sekarang menteri putih kembali turun ke D2, persiapan untuk memberikan dukungan bagi gajahnya ditempatkan di peta H6. Megaranto melanjutkan dengan langkah pion C5 seperti membuat langkah pengorbanan kawan, yaitu tujuannya jelas untuk membuka dua lajur di sayap menteri ini agar nantinya akan digunakan oleh kedua betengnya di kedua lajur yang terbuka ini. Kuda F3 lanjut Nofrendra mengembangkan kudanya dan persiapan untuk mengeluarkan beteng di lajur H. Hitam rokade dan sekarang gajah ke H6 menantang pertukaran. Tantangan ditolak kawan, Megaranto melangkahkan menterinya ke C7. Sebetulnya langkah gajah pukul gajah merupakan langkah terkuat, tapi langkah menteri ke C7 ini juga merupakan langkah yang cukup bagus dari Megaranto. Posisi hitam masih tetap unggul dengan variasi menteri ke C7 ini kawan. Gajah pukul gajah lanjut Priasmoro dipukul balik oleh Raja Hitam, dan di sini kawan, langkah pion pukul pion bisa saja dilanjutkan oleh putih untuk menjaga keseimbangan, tapi Nofrendra memilih variasi pion C3 untuk memberikan kontrol atau backup di peta D4 ini. Dan seperti yang dibilang oleh Mbak Iren Karisma Sukandar kemarin kawan, dengan memajukan pion di depan raja ini merupakan taktik-taktik yang lumayan beresiko bagi Raja Putih. Tapi inilah yang diambil oleh Nofrendra, dan Megaranto memutuskan pion pukul pion dipukul balik oleh kuda. Sekarang pion E5 menyerang kuda, kuda ke F5 skak. Langkah kejutan dari Priasmoro membuat langkah pengorbanan. Tapi langkah pengorbanan ini kawan sayangnya tidak diterima oleh Megaranto. Padahal langkah menerima pengorbanan kuda putih ini tak ada masalah bagi hitam kawan. Setelah gajah pukul pion dan memberikan tekanan bagi kuda di peta D7 ini, dan juga mungkin nanti akan memberikan ancaman skak di peta G5 oleh menteri putih, hitam bisa merespon dengan menggeser beteng F ke D8 untuk membackup kudanya. Setelah menteri G5 skak, raja ke F8 dan raja hitam pun akan baik-baik saja. Tapi Megaranto menolak pengorbanan, memilih menggeser rajanya ke H8, dan Nofrendra melanjutkan langkah kuda ke H6, selanjutnya kuda hitam ke C5 mengancam gajah. Gajah mundur ke C2, dan hitam melanjutkan menggeser beteng A ke D8 mengancam menteri. Menteri ke G5 memberikan tekanan bagi kuda F6. Di sini respon dari Susanto Megaranto adalah melangkahkan kuda C ke peta E4 mengancam menteri. Ini adalah langkah blunder kawan yang dilakukan Susanto Megaranto ini. Ini membuat keadaan putih mempunyai keunggulan dan keuntungan di sini. Yaitu setelah putih merespon dengan langkah menteri ke H4, menghindari ancaman dari kuda, dan tetap memberikan tekanan bagi kuda F6. Selanjutnya juga memberikan ancaman bagi kuda di peta F4 ini karena gajah serta menteri mengancam kuda hitam E4 ini. Dan sebelum menyelamatkan dua kudanya ini kawan, Megaranto memilih langkah beteng pukul beteng skak terlebih dahulu. Dipukul balik oleh beteng putih.
Dan bagaimanakah Megaranto untuk menyelamatkan dua kudanya ini kawan dari ancaman menteri serta gajah putih ini? Ada dua pilihan bagi hitam untuk menyelamatkan kudanya, yaitu bisa melangkahkan raja ke petak G7. Ini tidak menyelamatkan kudanya kawan, nanti akan terjadi pertukaran kuda. Setelah gajah pukul kuda dipukul balik oleh kuda hitam, dipukul balik oleh menteri putih, dan raja bisa pukul kuda yang ada di petak H6 ini nanti. Tapi Megaranto tidak memilih variasi ini kawan, dia memilih langkah menteri ke petak B6. Tujuannya apabila gajah pukul kuda, nantinya menteri hitam akan ke petak E3 skak dan akan mendapatkan gajah putih. Di sini diantisipasi oleh Novrendra dengan menggeser betengnya ke E1 mengontrol petak E3. Kuda lompat ke petak C5 dan Novrendra mendapatkan pion E5 dan Novrendra di sini kawan unggul satu pion di langkah ke-27 dan di langkah berikutnya akan bersiap pukul kuda di petak C5 ini. Setelah dipukul balik oleh menteri hitam, putih akan mendapatkan kuda di petak F6 skak mat. Diantisipasi kuda hitam lompat ke D7 dan beteng putih turun kembali ke E1 menghindari ancaman kuda. Sekarang raja hitam ke G7. Kuda putih lompat ke G4 menawarkan pertukaran. Tantangan diterima, kuda pukul kuda, dipukul balik oleh menteri. Sekarang kuda hitam melompat ke F6 mengancam menteri. Menteri ke F3. Memposisikan menterinya kawan untuk menekan lajur F ini. Di sini hitam menggeser betengnya ke E8. Sebuah langkah yang berani kawan dari hitam ini. Walau dia kalah satu pion di posisi ini kawan, dia berani menukarkan perwiranya untuk menyederhanakan permainan. Tantangan diterima, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya gajah putih D3 memberikan ancaman atau tekanan bagi pion hitam A6, juga memberikan ruang bagi rajanya untuk maju ke petak C2. Pion A5 lanjut hitam, raja putih C2, pion F5 lanjut Megaranto, dan menteri putih ke F4 balas Priasmoro. Tujuannya mungkin terlihat kawan bahwa Priasmoro ingin mengadu menterinya kawan di petak D4 nantinya, yaitu dengan melakukan skak dan tempo untuk mengancam menteri hitam atau mengajak bertarung dengan menteri hitam ini. Direspon oleh kuda F6, menteri D4 menantang pertukaran, tantangan ditolak menteri ke C6. Sekarang gajah mundur ke F1, membackup pion G2-nya dari ancaman menteri hitam ini. Menteri ke C7 berbalik mengancam pion H2, pion didorong maju ke depan, sekarang pion H5. Pion A4 lanjut Priasmoro, pion G5 balas Megaranto, pion B4 menentang pertukaran, tantangan diterima, dipukul balik oleh menteri putih, dan raja hitam bergeser ke G6. Mulai mengaktifkan rajanya kawan untuk mendukung tiga pionnya ini untuk bertarung dengan dua pion putih di sayap raja. Priasmoro mempunyai dua pion bebas kawan di sayap menteri. Ini menjadi keunggulan tersendiri bagi Priasmoro. Kita lihat siapa yang lebih cepat, siapa yang bisa mempromosikan pionnya di sayap menteri ataupun di sayap raja. Permainan berlanjut, putih bermain dengan gajah C4, menteri hitam ke C6 memberikan ancaman bagi pion G2, dan raja bergeser ke petak B3. Di sini Megaranto tidak tertarik untuk pukul pion G2 ini kawan. Langkah pion pukul G2 ini sebetulnya juga bagus bagi hitam, tapi memilih langkah kuda ke petak E4, memberikan ancaman skak garbuan bagi gajah nantinya. Raja bergeser ke petak A3 menghindari ancaman skak. Pion G4 lanjut Megaranto, pion pukul pion, dipukul balik oleh pion H. Sekarang pion A5 ingin segera maju, segera promosi. Raja G5 lanjut Megaranto. Pion A6, menteri hitam ke C7 untuk menghadang pergerakan pion ini tetap didorong maju kawan. Dan di sini putih memainkan rajanya ke B2 dan Megaranto melanjutkan langkah kuda C5 memberikan tekanan bagi pion A6 ini. Pada posisi ini kawan kita sudah masuk ke langkah ke-48. Mungkin kawan-kawan yang melihat kemarin bahwa di posisi ini walaupun hitam kalah satu pion, tapi dari segi waktu kawan Megaranto berbalik unggul atas Priasmoro.
Priasmoro pada posisi seperti ini sudah terdesak masalah waktu kawan. Di sini putih melanjutkan dengan langkah gajah F1, raja hitam H4, menteri putih bergeser ke D4 untuk mengontrol diagonal gelap, dan menteri hitam B6 skak ditutup oleh menteri mundur kembali ke C7, raja putih bergeser ke C2, dan raja hitam bergeser ke G3. Dibalas Priasmoro menggeser menterinya kembali ke D4 mengontrol diagonal peta gelap. Pion F4 lanjut Megaranto, menteri putih turun ke D2, persiapan untuk memberikan ancaman skak kawan. Mungkin di langkah berikutnya di peta E1, dan di sini dibalas Megaranto menteri ke A5 dengan memberikan tekanan bagi pion A6 dan juga memberikan opsi bagi menterinya nanti memberikan ancaman skak. Dan di sini kawan, di posisi ini pada game kedua ini Megaranto mungkin dia hanya membuat langkah-langkah yang berulang yang ingin memaksakan permainan berakhir remis. Permainan berlanjut, menteri putih ke D5. Jika kuda pukul pion, maka menteri hitam akan tewas. Di sini menteri hitam bergeser ke peta A3 menghindari pimpinan, dan gajah putih ke B5. Raja hitam ke F2. Gajah putih turun ke C4. Raja kembali ke G3. Gajah kembali ke B5. Raja kembali ke F2. Gajah kembali ke C4. Raja kembali naik ke G3. Jika gajah kembali naik ke B5 akan terjadi repetition move dan permainan akan berakhir remis. Novendra mencoba langkah lain yaitu menteri ke D4. Menteri ke A4 skak lanjut Megaranto, raja ke B2, menteri ke A5, raja ke C2, menteri ke A4 skak, raja ke B2, dan menteri ke A5. Di sini sudah terlihat bahwa Megaranto menginginkan permainan berakhir remis dengan melakukan gerakan yang berulang-ulang. Menteri putih ke D2 lanjut Novendra, menteri hitam ke B6 skak, raja ke C2, menteri kembali ke A5, dan menteri putih ke E1 skak, raja ke H2. Jika kawan raja di posisi ini pukul pion G2, maka 14 langkah lagi hitam akan kena skakmat. Saya tidak akan melanjutkan variasi 14 langkah skakmat kawan apabila raja hitam pukul pion G2 ini, biar videonya tidak terlalu panjang. Di posisi ini raja hitam bergeser ke H2 kawan, dan Novendra melanjutkan dengan langkah menteri E2. Raja kembali ke G3, dan Novendra melanjutkan dengan langkah gajah D5. Mencoba melepaskan pion A6-nya kawan, tentu saja dipukul oleh Megaranto menggunakan menteri, menawarkan pertukaran. Tawaran diterima, menteri pukul menteri, dan Megaranto tidak melanjutkan langkahnya kawan, dia menawarkan remis pada Novendra. Novendra pun menerima. Di langkah ke-69 ini mereka sepakat remis. Itulah kawan permainan mereka pada game kedua pada matchday pertama. Hasilnya adalah Megaranto unggul sementara di matchday pertama dengan 1 kali kemenangan dan 1 kali remis. Pada matchday kedua hari ini kawan, Novendra masih mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi jika pada game yang ketiga nanti Megaranto menang kawan, maka dapat dipastikan Megaranto akan mewakili Indonesia untuk berlaga di kejuaraan Piala Dunia di Sochi, Rusia nanti. Kita lihat saja kawan nanti pada match di kedua yang disiarkan atau live streamingnya di Java Indonesia. Dan kita akan bertemu lagi kawan di video-video berikutnya, di analisa berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.